warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Bertemu lagi dengan saya, Lili Nurlaili. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi yang cerah ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi keberkahan kesehatan ya di pagi yang cerah ini. Oh iya anak-anak, di pagi yang cerah ini Ibu tidak sendirian loh. Ibu bersama Bunda Adiba. Dan setelah ini beliau akan memperkenalkan diri. Hai, halo anak-anak. Selamat pagi. Masih semangat belajar? Semoga masih semangat ya. Oh iya, Bunda mau perkenalkan diri ya. Nama Bunda adalah Bunda Adiba, yang nanti insya Allah akan menemani kalian dalam pembelajaran pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kandungan surat Al-Qadar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kandungan surat Al-Qadar. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami kandungan surat Al-Qadar. Yang keempat, peserta didik mampu menulis kandungan surat Al-Qadar. Yang kelima, peserta didik mampu membaca kandungan surat Al-Qadar. Yang keenam, peserta didik mampu menghafal kandungan surat Al-Qadar. Apakah masih semangat belajar? Agar kalian tetap semangat, Ibu mempunyai satu tumpukan, yaitu tepuk suka Al-Quran. Dengarkan ya, lalu praktikkan. Bila kau suka Al-Quran, tepuk tangan, prak prak prak. Bila kau suka Al-Quran, tepuk tangan, prak prak prak. Bila kau suka Al-Quran, mari kita membaca. Kalau kau suka Al-Quran, tepuk tangan, prak prak prak. Setelah membaca dan mengartikan surat Al-Qadar, kamu juga harus memahami tentang isi kandungan surat Al-Qadar ya. Lalu Ibu mau bertanya, ada berapa isi kandungan surat Al-Qadar? Betul sekali, ada 3 isi kandungan yang terdapat di surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ibu mau bertanya, Al-Quran itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Al-Quran ialah kitab Allah. Al-Quran ini berisi tentang ajaran-ajaran yang mulia, yang pada saat itu hingga sekarang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Lalu Al-Quran ini diturunkan pada malam yang mulia. Ada yang tahu malam apa itu? Malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar yang terdapat di bulan Ramadan, yang kemarin kita sudah menjalankan puasa dan Idul Fitri, pastinya tidak lupakan di mana letak malam Lailatul Qadar. Masih ingat? Alhamdulillah. Malam Lailatul Qadar yang terdapat di bulan Ramadan yaitu pada malam ganjil setelah
malam 15. Contoh, malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, dan 27. Pada saat Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hira. Pada saat itu, beliau sedang merenungi, merasakan pedihnya karena melihat umatnya yang pada saat itu masih menyembah berhala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali membawa umatnya untuk di jalan yang benar. Ketika di Gua Hira, beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, yang dimana surat Al-Alaq ini juga sebagai tanda diangkatnya beliau menjadi Rasul Allah. Yang kedua yaitu adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kita sebelumnya sudah mengetahui arti apa itu surat Al-Qadar, bahwasanya malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud di sini seperti apa? Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa, yang mulia daripada malam yang lain. Keistimewaan di dalam malam Lailatul Qadar yaitu bagi mereka yang melakukan amal soleh, maka pahalanya dilipat gandakan daripada amal yang dilakukan 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Contohnya seperti ini anak-anak. Ketika kita membeli permen 500 dapat 1. Jikalau ada promo 500 dapat 2. Nah, promonya di sini kita ibaratkan seperti malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Lalu pada Lailatul Qadar, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mencari pahala dan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah malam yang kita ibaratkan seperti bonus atau gratisan. Seperti itu. Gratisan di dalam dunia, bonus di dalam dunia. Isi kandungan yang ketiga yaitu adalah para malaikat turun ke bumi. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat yang dipimpin oleh Malaikat Jibril turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mereka mengerjakan apa? Melaksanakan apa? Ada yang tahu? Pada saat malaikat turun ke bumi, Allah memerintahkan kepada Malaikat Jibril untuk melaksanakan urusan di bumi. Nah, para malaikat ketika di bumi, beliau ini mendoakan hamba yang sedang melakukan ibadah sholat, beramal soleh, atau yang lain, agar mereka itu mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi, pada saat malaikat turun ini, para
umat-umat manusia ini dianjurkan untuk berburu dan bersungguh-sungguh untuk mencari amal ibadah dan amal soleh. Setelah kita mempelajari isi kandungan pada surat Al-Qadar ayat 1-5, kita juga dapat memetik pelajaran yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu pelajaran apa yang dapat diambil? Pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Qadar yang pertama, kita makin rajin belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, belajarlah membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya 1 ayat. Yang ketiga, jadilah membaca Al-Quran sebagai kebiasaanmu sehari-hari, seperti kamu itu makan nasi. Ibaratkan seperti itu. Yang keempat, yaitu bacalah Quran surat Al-Qadar ini ketika kamu melaksanakan sholat fardu, baik subuh, duhur, asyar, atau isya maghrib. Yang kelima, yaitu biasakanlah sholat malam, seperti sholat sunnah tahajud, hajat, tasbih, dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pagi-pagi yang cerah, anak-anak melihat pelangi, atau melihat keindahan lingkungan sekitar, maka anak-anak dapat mengucapkan lafaz subhanallah. Kata atau lafaz subhanallah ini adalah bukti zikir anak-anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pagi yang cerah ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Adiba bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Oh ya, anak-anak, pada penjelasan yang disampaikan oleh Bunda Adiba tadi, apakah ada pertanyaan? Jikalau nanti ada pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah video ini di kolom komentar. Kita akhiri pembelajaran pada pagi yang cerah ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan dari Ibu, tetap belajar membaca dan jangan lupa selalu istiqomah membaca Al-Quran ya. Lalu Ibu juga berpesan, taatilah peraturan pemerintah. Jikalau ingin keluar, jangan lupa protokol kesehatan diterapkan. Sekian dari pembelajaran pada pagi yang cerah ini. Apabila Ibu menyampaikan materi, ada tutur kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.